はい。では、インタビューする前に、一度自己紹介をお願いします。どうぞ。はい。皆さん、はじめまして。こんにちは。こんにちは。株式会社登録支援機関、出身ボンバー、アリヤマンダラと申します。Hai, Ya, minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. Oke, kembali lagi di channel saya, di channel Bridewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang. Dan di video kali ini saya ingin menjawab sebuah request atau pertanyaan dari teman kita yang meminta Sensei untuk ngebahas tentang apa itu TG atau Tokutegi no dan bagaimana bisa melamar dengan visa tersebut. Nah, hari ini saya sudah kedatangan tamu narasumber yang benar-benar bisa dipercaya ya karena beliau ini memang bergerak di bidangnya dan mungkin udah banyak banget ya dari teman-teman saya juga sudah kenal sama beliau karena beliau ini sangat aktif di dunia di medsos dan di Facebook ataupun di YouTube ya. Beliau ini adalah salah satu putra terbaik dari Bali juga ini. Karena beliau ini bisa bersekolah di Jepang itu dengan beasiswa ya kalau nggak salah dengan beasiswa terus dan beliau ini juga selain sudah lulus di sebuah universitas di Jepang beliau ini juga sudah bekerja di sebuah perusahaan Jepang dan menariknya atau yang paling hebat menurut saya itu adalah karena beliau ini sudah lulus yang namanya N1 ya luar biasa sekali bagi saya dan kalian bisa bayangkan sendiri kalau sudah punya N1 bahasa Jepangnya kayak gimana. Pastinya sudah kayak orang Jepang nih. Oke, kita langsung saja kenalan dengan Arya Sang ya. Kita sapa saja Arya Sang. Hai Arya Sang, konnichiwa. こんにちは。こんにち Oke は。Arya Sang, hai konnichiwa. 忙しいはい。中、時間いただいてありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。こちはい。らこそ。はい。では、インタビューする前に、一度自己紹介をお願いします。どうぞ。はい。皆さん、はじめまして。こんにちは。こんにちは。株式会社登録支援機関、出身ボンバー、アリヤマンダラと申します。今、会社では、ジェネラルマネージャーとして仕事をしています。わ、今現状では、インドネシアの支社を立ち上げて、今、インドネシアにいます。今年の4月、立ち上げる完了となりまして、どうぞお楽しみにしてください。よろしくお願いします。Wow, subarashi desu ne. Mata atarashi, perusahaan baru lagi ya didirikan di Indonesia ya. Itu tepatnya di mana, Arya Sang? Mungkin bisa ini sharing sama teman-teman nanti. Direncanakan, sorry ya, direncanakan untuk awal di Jawa Timur dulu, tapi untuk lokasi nanti saya akan jelaskan. Kemudian nanti di Bali, setelah itu baru meluas lagi ke Jateng, ke Jabar, Sumatera, kalau bisa seluruh Indonesia kita jangkau. Wow, loh. Ya. Oke, baik Arya Sang. Semoga itu bisa terrealisasi dengan baik ya. Dan nanti juga saya akan tambahkan juga mungkin link YouTube-nya Arya Sang di deskripsinya ya. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ngecek atau yang mau follow Arya Sang silahkan saja nanti kunjungi YouTube-nya Arya Sang ya. Oke, Arya Sang, sebelum kita membahas Tokutegi no, satu ini yang menarik buat saya. Apa sih yang membuat Arya Sang ini bisa mungkin tadi sudah saya singgung sedikit ya, bersekolah di Jepang itu dengan beasiswa itu alurnya gimana sih Arya Sang? Mungkin bisa di-share sama teman-teman yang lain juga. Jadi pada awalnya emang sih saya waktu kecil yang suka di Jepangan ya, dia. Jadi awalnya ketika itu pada saat lulus SMA, saya menentukan kira-kira saya harus kemana. Pada saat itu saya bingung antara keduanya, antara tinggal di Indonesia atau di Jepang. Jadi pada saat itu saya juga melamar 2 universitas besar di Indonesia, kemudian melamar juga di Jepang, beasiswa juga. Sudah tahu soal beasiswa namanya Monbuka Gakusho ya, pemerintah Jepang sendiri. Itu waktu saya melamar, kebetulan semuanya ketolak. Dan akhirnya berakhir di kuliah di Bali aja gitu ya. Dan tidak bisa merantau juga. Mungkin memang saya waktu itu masih amai, juga masih belum terlalu bisa bahasa Jepang juga. Pada saat itu saya mulai berpikir gimana caranya saya bisa ke Jepang. Salah satu pintunya pasti dengan belajar bahasa Jepang kan. Yeah. Nah akhirnya ketika saya mau lulus kuliah 1 tahun sebelumnya, saya memutuskan untuk belajar bahasa Jepang. Waktu itu di salah satu kayak lembaga swasta di Bali gitu ya. Kelasnya cuma 2 kali seminggu kok. Dan rata-rata senseinya juga ada orang Jepang dan orang Indonesia waktu itu. Dan saya belajar setahun. Itu entah kenapa memang karena ketertarikan saya sendiri jadi lebih suka bahasa Jepang, jadi bisa sendiri. Terus
ketika itu kan sudah mau lulus dan ada bukaan lagi kebetulan di beasiswa. Itu waktu itu umur saya paling terakhir bisa masuk ke program beasiswanya. Nah, saya daftar iseng-iseng karena saya pakai bahasa Jepang juga, Kenteo waktu itu udah punya N3 dalam setahun. Saya iseng daftar, saya tes, keterima dan akhirnya bisa datang ke Jepang gitu ceritanya Bu. Wow, luar Panjang biasa. ya? Luar biasa juga itu Arya Sang ya. Jadi mungkin ada sedikit apa namanya, mungkin udah apa detik-detik akhir nih ya umurnya ya kalau untuk mengikuti yang namanya beasiswa itu. Tapi di situ apa namanya ada apa namanya keajaiban. Jadi Arya Sang selain juga dengan apa kemampuannya juga ya pastinya itu ada keajaiban dan bisa akhirnya ke Jepang dengan beasiswa. Itu berarti dengan beasiswa berarti itu Ya. nanti setelah Arya Sang belajar di Jepang itu berarti tanpa biaya lagi ya? Arya Sang nggak perlu bayar lagi ya? Itu udah nol ya atau gimana? Kebetulan dari membuka Gakusho itu biaya nol sama sekali nggak ada dan dapat uang tunjangan untuk perguruannya dapat sampai lulus programnya. Setelah lulus program bebas mau ke Indonesia balik atau mau lanjut kerja itu terserah, tidak ada keterikatan kalau beasiswa membuka Gakusho. Wah, mantap sekali nih. Sudah ke apa? Udah belajar, dapat uang lagi nih Arya Sang ya. Dapat ilmu lagi. Wih, mantap banget nih. Nah, itulah enaknya beasiswa ya teman. Kalau mau beasiswa belajar dari sekarang, persiapan dari sekarang. Oh ya benar-benar ya. Kalau mau beasiswa ya mestinya kita juga harus punya kemampuan yang memang benar kita apa wajar dengan mendapatkan beasiswa itu. Jadi bukan semata-mata cuman ikut dapat itu enggak ya Arya Sang. Jadi perlu perjuangan di situ ya Arya Sang ya. Mm-mm. Betul sekali. Itu Oke, perjuangan. oke benar. Saya menunggu 4 tahun baru bisa terima ya. 4 Wow. tahun perjuangan untuk belajar ya. Luar biasa. Nah. Ya, dan satu lagi nih Arya Sang. Mungkin tadi sudah di perkenalan mungkin sudah disebutkan Arya Sang ini bekerja di mana, apa nama perusahaannya apa, sebagai apa di situ. Mungkin karena pakai bahasa Jepang mungkin ada teman-teman yang kurang mengerti. Boleh nggak saya minta lagi sekali dijelasin Arya Sang ini bekerja di sebuah perusahaan apa, bergerak di bidang apa, dan Arya Sang ini sebagai apa gitu. Biar semua clear nih, kenal semua. Oke. Baik, bagi teman-teman yang masih belum kenal saya, perkenalkan nama saya Arya Mandala ya, dari perusahaan Toroku Shiantikan yang bernama Sushi Bomber. Ya, saat ini sedang perusahaan utamanya sedang ada di Jepang gitu ya. Jadi saat ini saya sedang berada di Indonesia untuk membuat cabang dari Toroku Shiantikan tersebut, di mana kantor cabang ini akan dimulai dari Jawa Timur dulu, kemudian di Bali dan seterusnya memperluas sampai ke seluruh Indonesia. Jadi posisi saya di Sushi Bomber untuk dari tahun tahun kemarin itu masih dalam posisi general manager. Rata-rata nggak cuma hanya mencari pelamar saja, itu banyak, mungkin ada follow juga di sana, ada urusan visa juga, semua jadi saya pegang gitu ya dalam satu kerjaan gitu. Tidak hanya suyaku honyaku ya, itu saja. Kemudian di tahun ini saya diberikan mandat dan kesempatan oleh CEO saya untuk membuka cabang di Indonesia dan menjadi penanggung jawab utama di Indonesia untuk kedepannya. Jadi seperti itulah sedikit profil saya. Terima kasih. Luar biasa Arya Sang. Dan mudah-mudahan ini juga ya untuk teman-teman yang berminat nanti untuk TG nanti bisa apa namanya langsung mungkin apa menghubungi Arya Sang nanti. Ya. Saya akan tambahkan nanti ini Rendra Kesakinya dan sebagainya biar nanti gampang lah sama kalau mau berhubungan dengan Arya Sang untuk nanya-nanya yang namanya Tukte ini. Oke, kita langsung saja masuk ke ini ya pertanyaan yang benar-benar ditunggu-tunggu mungkin ya sama teman-teman kita. Yang pertama itu mungkin banyak juga sih ya Arya Sang masih belum kenal apa sih itu TG, apa sih Tukte Gino gitu. Nah mungkin Arya Sang bisa menjelaskan sedikit ini apa secara singkat mungkin atau bahkan secara mendetail juga saya harapkan bisa gitu maksudnya apa sih Tukte Gino itu gitu biar anak-anak itu semua terbuka pikirnya mengenai yang namanya Tukte Gino Tukte Gino ini gitu. Bentar ya, kedengaran nggak suaranya agak ribut? Kedengaran. Di sini juga agak ribut nggak apa-apa. Akan saya jelaskan soal Tokute Gino. Tokute Gino itu adalah suatu visa yang diterbitkan tahun 2019 bulan 4 oleh pemerintah Jepang karena Jepang saat ini sedang mengalami krisis tenaga kerja. Selain itu populasinya juga menurun karena banyakkan orang tuanya daripada orang mudanya ya. Jadi untuk mengcover beberapa sektor ya ada 14 sektor itu. Nanti kalau saya sebutkan banyak ya. Di mana sekitar kalau nggak salah 350.000 pekerja hingga 2023 kalau 2024 kalau nggak salah waktu itu. Cuma karena adanya corona ini jadi kayak morat-marit, jadi agak kacau. Dari target pun tidak sesuai itu pemerintah Jepang. Jadi kemudian mungkin saja visa ini akan sebagai visa penolong untuk Jepang untuk mengisi tenaga kerja agar seluruh sektor tersebut yang sedang susah ini bisa terisi dan bisa berlanjut seperti yang biasanya gitu.
Karena kalau misalkan ada beberapa sektor yang tidak ada, itu pastinya perekonomian juga akan melesu gitu ya. Jadi maka dari itu adalah visa namanya Tokutegino ini. Ya, jadi seperti itulah latar belakangnya. Oke, di mana selanjutnya, di mana Tokutegino ini memerlukan suatu keterampilan khusus ya, keterampilan khusus yang sudah diuji melewati tes teori, beberapa juga ada yang tes praktek juga ya. Kemudian juga harus memiliki syarat sudah bisa mampu berbahasa Jepang di level N4 dengan sertifikasi ataupun JFT namanya, JFT A2 gitu ya. Cuma itu memang syarat imigrasi. Tapi realitanya perusahaan ingin lebih yang bisa berbicara pastinya. Dengan cara itu teman-teman mungkin bisa jadi cari kesempatan ketika lulus A2 aja jangan puas dulu karena belum tentu ada yang nerima, maka dari itu coba belajar lebih tinggi lagi supaya bisa bekerja ke Jepang dengan Tokutegino ini sendiri. Jadi seperti itu gambarannya. Oke, jadi intinya jadi orang yang mau ngelamar dengan apa ke visa Tokute ini minimal harus udah lumayan mahir bahasa Jepang ya, Arya Sang. Jadi ada persyaratan nanti kalau ada sertifikat yang harus dilengkapi berarti, Arya Sang. Jadi nggak semua orang bisa berarti ya, Arya Sang, untuk ngelamar ini. Oke, saya jelaskan ada 2 jalur ya. Jalur pertama ex magang, jalur kedua adalah newcomer. Kalau ex magang itu pada umumnya mereka memiliki namanya Senmonkyu ya, atau sertifikat keahlian level 3 ya, di mana Senmonkyu ini bisa dipakai untuk melamar Tokutegino. Kalau mau ke bidang yang sama, misalkan di Jepang dia kerja pertanian 3 tahun, dia pulang ke Indonesia mau ke Jepang lagi, cukup itu saja. Tidak perlu namanya JLPT, tidak perlu karena sudah diukur dari sana. Cuma kalau dia mau pindah bidang ya, yang punya Senmonkyu mau pindah bidang, dia harus tes di bidang yang lain yang dicari. Misalkan dia di pertanian pindah ke peternakan, berarti dia harus tes peternakan. Tapi nggak usah JLPT, nggak perlu. Karena cukup Senmonkyu peternakan saya udah cukup. Ya. Beda sama newcomer. Newcomer itu sama sekali belum pernah datang ke Jepang, sama sekali. Mungkin butuh JLPT sama namanya apa Senmonkyu yang sudah ada tesnya di Indonesia saat ini kok sudah ada, sudah ramai dan bahkan tesnya itu kalau nggak cepat daftar semenit udah ludes ya. Jadi itu kondisi di saat ini. Benar-benar. Saya dengar Ya. seperti itu juga. Ya. Jadi kalau untuk ex magang jadi nggak terlalu banyak persyaratan ya, Arya Sang. Jadi yang newcomer ini yang benar-benar harus punya skill bahasa Jepang juga, terus namanya juga apa namanya tuh skill apa namanya basic itu juga harus ada ya, Arya Sang ya. Ya betul. Kenapa begitu? Karena kan orang pertama kali baru masuk ke Jepang nggak tahu soal Jepang, kehidupannya seperti apa, budayanya kan takutnya nanti ketika datang culture shock terus dia ingin pulang lagi ya. Maka dari itu mungkin dari pemerintah menerapkan syarat ini, syarat utamanya. Cuma kalau ex magang kan sudah pernah merasakan 3 tahun lah. Jadi seperti apa Jepang tersebut juga sudah memahami gitu ya. Jadi itulah bedanya mungkin. Meskipun kita nggak harus kayak mendiskriminasikan salah satunya gitu. Semuanya bisa berangkat, tetapi dengan kemampuan yang pastinya harus bagus juga. Berarti memang ada pertimbangan lah ya kenapa harus sampai diambil langkah seperti ini ya, Arya Sang ya, benar-benar. Oke deh, mungkin sudah bisa ada bayangan ya apa itu nanti Tokute dan pertanyaan berikutnya ya ini ya. Untuk pertanyaan berikutnya sih mungkin sampai saat ini beberapa orang mungkin sudah kenal yang namanya Tokute Gino ya, tapi sebelum itu kan semua cuma tahu yang namanya Gino Jisuse ya. Nah ini apa sih bedanya ada Sang Tokute sama GJ ini atau Gino Jisuse ini apa sih bedanya? Pertama dari tujuan ya, ini banyak teman-teman nggak tahu. Atau tujuan dari kisah ini nggak ada yang tahu. Pertama, Gino Jisuse atau magang. Tujuannya adalah ketika kita sudah datang sebagai pemagang, di mana 3 tahun ilmunya itu dipakai untuk kembali ke Indonesia dan membangun perekonomian di Indonesia. Itu tujuan Jisuse. Kalau Tokute Gino adalah tujuannya untuk menutup kekurangan tenaga kerja. Ya, bisa dibedakan. Janjinya bisa dibedakan ya. Maka dari itu sekarang banyak sekali Jisuse yang mungkin awalnya harus pulang tapi dia nggak mau pulang. Jadi itu problem sekarang, bisa lanjut ke Tokute Gino ya. Tapi ya perlu diingat Jisuse ini tujuannya misalkan belajar segala macam itu nggak bisa, harus pulang dulu. Kalau Tokute Gino masih bisa dengan syarat-syarat tertentu. Jadi yang mana itu? Oh ya, perbedaan besar ya, selain dari tujuan itu tadi, penghasilan ini sangat berbeda. Kalau di Jisuse itu pada umumnya pemagang itu tidak ada standarisasi, harus sesuai dengan gaji layaknya pegawai tetap orang Jepang. Jadi mereka rata-rata diambil UMR terendah ya dalam satu daerah kemudian dipekerjakan gitu ya. Meskipun kerjaannya hampir sama orang Jepang. Jadi itu masalahnya. Kemudian kedua ada Tokute Gino ya, di mana dia keterampilan khusus kan. Jadi dia harus gajinya standar sama orang Jepang. Kalau nggak sama, itu visanya nggak akan turun ya, karena imigrasi ngecek banget ketat. Kenapa begitu? Kenapa ketat? Karena
berbagai banyak permasalahan di pemagang. Para pemagang sendiri yang kabur ya kan, karena tidak sesuai gaji, tidak sesuai harapan. Mereka kabur. Tapi Tokutegino itu pemerintah Jepang mengusahakan agar bagaimana bisa dilakukan secara tepat ya visanya dan tidak bolong-bolong seperti pemagang itu tadi saya bilang. Kan kalau dari syarat di Susi kan tidak perlu JLPT atau apa, tidak perlu, yang penting ada ikut pelatihan kan ya. Kemudian kalau yang terlihat dari syaratnya JLPT kan, saya mungkin tadi, mungkin itu aja yang syarat besarnya, perbedaannya mungkin. Jadi pertama perbedaannya adalah tujuannya ya. Kalau tujuannya mungkin Ginnoji Sushi adalah pembelajaran dulu di situ, setelah itu dipulangkan lagi ke Indonesia dan diterapkan di Indonesia untuk menopang ekonomi yang ada di Indonesia. Sedangkan kalau Tukte ini adalah untuk menutup kekurangan karyawan di situ berarti Arya Sang ya. Jadi statusnya pun nanti dia mempunyai status hampir sama dengan orang Jepang, baik dari gajinya. Kalau misalkan gajinya nggak standar seperti itu, visa pun susah turun berarti ya Arya Sang ya. Betul. Wow. Imigrasi akan Jadi ini benar-benar. lagi satu. Ya, silakan. Saya jelaskan. Terus perbedaannya juga masa kerja. Masa kerja beda. Kalau di Susi itu pada dasarnya itu ada yang setahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Seperpanjang itu. Kalau Tokutegino 5 tahun, dia tidak bisa perpanjang di 12 bidang. Kalau ada 2 bidang khusus yang bisa perpanjang sampai seumur hidup, yaitu konstruksi sama pembuatan kapal laut. Kemudian ada juga Kaigo perawat lansia. Kalau dia lulus tes nasional, Kokashiken, dia bisa tinggal juga di seumur hidup ya. Jadi kikangnya aja atau masa kerjanya aja yang nggak berbeda. Jadi prospeknya kalau kita lihat, prospeknya Tokutegino lebih inilah ya, lebih bagus lah ya Arya Sang ya, untuk prospek masa depannya ya. Tapi tergantung ke orangnya lagi ya. Ya, silakan Arya Sang. Tambah lagi Tokutegino itu juga bisa berpindah ke pelajar. Beda sama Ginnoji Sushi. Cuma kalau misalkan sudah datang ke Jepang dengan Ginnoji Sushi, nanti Tokutegino boleh. Cuma dari sana nggak boleh ke pelajar lagi. Kalau misalkan awalnya sudah datang Tokutegino, itu bisa lanjut ke belajar lagi, bisa mungkin lanjut sampai ke permanen juga bisa. Tapi kalau awalnya datang dengan Sushi, itu janjinya kan pulang. Jadi setelah dia ganti Tokutegino boleh, tapi setelah Tokutegino harus pulang. Nggak bisa lanjut. Oh gitu, jadi harus pulang ya. Jadi begitu lapangan. Jadi begitu lapangan. Ingat janjinya, ingat ya, janji ikut visa ini, visa Ginnoji Sushi pada awalnya kan. なるほど。結構難しいけどね、でもすごい。Ya aku sih kalau turun lapangan ke imigrasi pasti lebih ada info-info kayak gitu sih. Cuma memang tidak jelaskan di internet sih. Oh begitu. Oh jadi kita harus menelusuri sendiri berarti Arya Sang. Jadi memang ke ini. Nah ini untuk mungkin tadi udah banyak disinggung juga sih Arya Sang ya. Cuman untuk lebih tegasnya lagi, biar anak-anak itu biar ada bayangan lagi ya. Untuk persyaratan untuk ngeplay ini visa TG ini apa aja sih, Arisa? Mungkin tadi sudah disinggung sedikit ya, tapi agar lebih terangkum lagi itu apa aja sih? Maaf. Kalau sebenarnya pemberkasan imigrasi tidak semudah itu yang saya bilang, cuma JLPT sama SNMQ itu dasar aja, dasar yang mungkin agak sulit diambil. Cuma beberapa nih kondisi ada 2 macam dia, ada yang dari Jepang sama Indonesia, itu berbeda kondisi. Kalau yang dari Jepang ya saya bilang itu banyak banget. Pertama dari sertifikat kelulusan dia kalau dia pelajar, ya kan. Kemudian nilai dia, absen dia, terus fotokopi KTP, paspor, terus ada pajak, surat pajak ini yang paling penting kalau orang Jepang. Surat pajak namanya Kaze Somesho ya. Kalau misalkan nih pelajar pada umumnya kan di Jepang boleh 28 jam kerja per minggu. Tapi kalau dia melanggar itu kan kelihatan di surat pajak tuh gaji gede banget, kayak pekerja. Dari sana imigrasi bisa nyetop visa dari Tokutegino dan tidak diizinkan karena Anda melanggar aturan part time gitu ya. Kemudian ada juga Kenko Shindan. Nah, Kenko Shindan ini juga penting sekali ya. Karena apa? Karena kalau misalkan sakit kita juga mungkin nggak bisa berangkat. Cuma kalau dari Indonesia sendiri lebih simpel dia, dokumennya lebih simpel. Mungkin dokumen-dokumen yang berhubungan tentang medical check up, terus beberapa dokumen-dokumen yang misalkan terkait perusahaan misalkan tanda kontrak segala macam itu wajib ditandatangani. Itu ada berapa ratus halaman. Jadi saya rangkum lagi. Banyak sekali di Tokutegino ini total halaman adalah sampai 200-an ya. Itu kenapa Tokutegino pengurusannya sangat ribet dan sangat ini sekali ketat sekali dari imigrasi ya. Semuanya harus dipenuhi. Dari perusahaan juga harus ngeluarin data, dari pelamar juga harus ngeluarin data. Ada salah satu data yang nggak jelas itu akan diminta lagi sama imigrasi buat menambahin. Kalau nggak bisa, kemungkinan visanya nggak turun ya. Jadi itu aja sih masalahnya. Ketika gimana kita bisa memenuhi kemauan dari imigrasi seluruh dokumen lengkap,
pasti lolos. Mhm. Jangan sampai adanya kriminal. Misalkan dulu saya sebagai gakuse, misalkan sebagai pelajar saya di Jepang, saya nggak bayar asuransi gitu. Mhm. Ada, itu 2 tahun saya nggak bayar Oh. asuransi, terus saya balik, ingin kerja lagi Tokyo Tegino, itu pasti akan ujungnya jadi masalah. Jadi Oh. yang baik adalah kita harus lurus-lurus saja. Tinggal Mhm. di negara orang harus lurus ya, nggak boleh ada yang melanggar peraturan. Itu akan mengefek pada ketika teman-teman akan datang lagi ke Jepang. Mhm. Kira-kira seperti itu. Jadi Ya. pertama ya surat-suratnya harus lengkap semua ya, harus memenuhi syarat semua dan memang benar-benar mematuhi namanya kriterianya. Jadi satu aja yang nggak masuk kriteria itu kemungkinan visa ditolak itu sangat besar berarti sangat besar ya Sang berarti ya. Mhm. Kalau misalkan ada yang nggak sesuai kriteria bisa diminta. Kenapa alasannya dan segala macam dulu. Kalau nggak sesuai mungkin. Oh ya. Oke teman-teman yang karena itu persyaratnya sangat banyak sekali, saya nggak bisa ulang lagi. Kalau misalkan kalian nggak paham, putar lagi dari awal lagi video ini ya, biar paham nanti apa yang dimaksud sama Arya Sang. Karena ini memang benar-benar iya, Yakoshi, benar agak membingungkan. Tetapi kalau memang udah kita pelajari berulang-ulang, pasti akan dapat gitu loh. Oke, Arya Sang, segi kimas nih. Tuh. Nah, mungkin juga tadi sudah disinggung ya 14 bidang ya yang sudah bisa mengeluarkan visa Tokyo Tegino ini. Itu apa saja sih Arya Sang? Bidang apa aja sudah yang bisa selain 14 bentar saya juga nggak 100% ingat sih. Nggak boleh sekarang teman-teman tapi intinya yang sudah keluar gitu aja, yang udah bisa ngeluarin gitu aja deh biar ada teman-teman ada bayangan. Yang kami fokuskan dulu ya, fokuskan dulu dah. Yeah, Kita ke tempat yang kami fokuskan sekarang di Jepang itu ada perawatan lansia, peternakan, restoran, pengolahan makanan. Ya itu yang kami fokuskan. Cuma di luar itu ada namanya konstruksi, terus ada juga namanya repair mobil gitu ya, kayak CBC, kurma CBC kayak untuk mekanik mobil gitu ya. Kemudian ada juga industri seperti yang pengelasan segala macam, industri tekstil, bukan tekstil, industri konstruksi saya udah bilang dia pembuatan kapal ya, pembuatan kapal ya. Dan sebenarnya di luar itu saya masih belum hafal semua karena memang bukan seluruh bidang yang kita fokuskan gitu. Tapi ada 14 bidang itu boleh di Google aja, googling aja dan lebih lengkap informasinya. Ya benar-benar. Jadi intinya udah banyak lah ya Arya Sang. Jadi udah banyak banget yang sektor-sektor yang bisa mengeluarkan Tokyo Tegino ini. Asalkan memenuhi syarat. Mau tambah boleh potong. Ya. Jadi bidang ini tidak stuck di 14 aja. Kemarin ada pembicaraan mau nambah di bidang konbini sama mungkin bidang ini tukang cukur itu juga akan masuk. Tukang cukur yang konbini sementara di bioin ya. Jepang tukang cukur juga. Tokuya tuh kan. Kalau yang konbini kemarin ini Tokuya nih. Yang konbini masuk ke ini. Nah, saya pindah dulu. Kalau ya lebih panas sih. Aduh. Oh ya. Ya silakan Arya Sang. Kalau yang konbini itu sebenarnya sudah masuk parlemen, cuma ditolak sama parlemen. Jadi belum bisa masuk sekarang. Saya nggak tahu alasannya. Beritanya sempat bahas di konten YouTube saya juga. Kemudian yang potong rambut bioin ini masih baru direncanakan, kemungkinan masuk kemungkinan. Terus ada juga ini sopir juga bukan delivery, kayak apa ada sopir truk. Oh. Ya. Terus punya menkyo jadi kayak gitu. Jadi beberapa sektor itu pasti akan bertambah kok. Seiring suksesnya berjalan visa ini gitu. Mungkin ini nggak ada tahu. Oke, benar-benar. Jadi teman-teman yang ingin bekerja dengan Tokyo Tegino ini, jadi intinya pertama semangat belajar aja dulu ya Arya Sang, karena ini akan selalu akan mengalami perluasan ya. Jadi nggak hanya di 14 sektor ini, tadi juga mungkin sudah ada pembicaraan untuk tukang cukur sama apa lagi satu itu kombini, tapi ini belum terrealisasi, tetapi itu saya yakin untuk kedepannya pasti akan terrealisasi dan mungkin akan merambah lagi ke bidang-bidang yang lain ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman kita yang di Indonesia atau adik-adik kita yang ada di Indonesia ini semangat gitu buat belajar bahasa Jepangnya. Oke deh. Hai. Orang. Benar-benar. Jadi dari awal udah mulai belajar lah. Jadi nggak harus masuk LPK dulu baru belajar atau masuk sekolah bahasa Jepang baru belajar. Jadi bisa belajar secara otodidak dulu lah ya, minimal sendiri-sendiri ya. Mental kita sih beberapa orang
ada yang nganggap saya masuk LPK pasti berangkat atau segala macam. Mm-mm. Sebenarnya jangan tanyakan apa yang diberikan sama orang lain, tapi tanyakan apa yang bisa diri sendiri kan. Ternyata mereka itu nganggap, wah saya udah punya JLPT N4 dan saya udah punya ini, saya bisa dong berangkat ke Jepang. Itu belum tentu, karena yang menentukan adalah perusahaan. Oh. Semakin tinggi teman-teman menetapkan standar, pastinya kemungkinan diterima juga akan semakin besar. Jadi jangan sampai kalah saing, itu aja sih kalau saya bilang ya. Bener sih ya. Mindsetnya agar diganti. Bener sih ya. Mindsetnya diganti. Jadi baru punya N4 berarti gampang nih saya pokoknya cari kerja gampang di mana aja melamar dapat, itu bukan jaminan berarti ya, ada sangat. Jadi N4 ini belum jaminan untuk kita bisa yang namanya bekerja di Jepang. Itu tergantung lagi kriteria yang akan diambil atau dikeluarkan oleh perusahaan tersendiri ya, Resang ya. Wow. Ya. Karena banyak sih murid-murid saya juga kebanyakan gitu sih, kalau udah punya N4 tuh kayaknya nafsu belajarnya udah agak berkurang gitu. Padahal itu baru awal sekali sebenarnya. Mudah-mudahan saja dengan nonton video ini ada hal-hal seperti itu bisa membuka pikirannya lah ya. Jadi bahasa itu, apalagi bahasa Jepang, semakin dipelajari itu akan semakin susah dan semakin kita nggak ngerti ya. Kalau pengalaman saya pribadi. Oke, Aresang, ini untuk pertanyaan terakhir nih. Mungkin ini juga sangat penting banget ya informasi ini untuk mengenai biaya nih, Aresang. Biaya untuk mendapatkan visa Tokyo ini berapa sih kisarannya aja deh? Sebelum saya bicara biaya, saya bilang dulu asal muasal. Saya bilang tadi kan sempat saya singgung. Dokumen Tokyo itu hampir sampai 200 halaman. Bayangin teman-teman, 200 halaman dan semua dicek secara mendetail di imigrasi sampai 2-3 bulan. Ya, itu buatnya itu nggak mudah ya. Maka dari itu ada namanya biaya kepengurusan visa. Itu pasti ada. Antara itu dibantu sama jasa pengacara visa, bisa, atau enggak orang yang memang berkompeten di sana gitu, yang udah punya pengalaman, itu bisa. Cuma beberapa, sebelum saya ngomong ya langsung ke detailnya, beberapa hal saat ini ada biaya aneh yang keluar, misalkan biaya proposal. Ini saya baru upload nih kemarin. Iya, kemarin saya nonton. Itu banyak biaya-biaya yang nggak masuk akal, jujur sekali, karena mungkin orang ingin mendapatkan uang ya, mungkin pada saat pandemi belum bisa ngirim, jadi didapetin aja dulu uangnya, yang penting dapat masuk uang. Nah, biaya-biaya yang saya maksud lah misalkan biaya interview biaya nggak harusnya perlu biaya dong. Interview kalau terima baru bayar, nggak masalah kalau kayak gitu. Kalau misalkan di awal udah disuruh bayar ya itu mungkin salah pemerasan. Itu yang nggak ada dulu saya bahas. Yang kedua ada biaya namanya proposal ya. Proposal misalkan CV kita bakal diajuin ke perusahaan. Itu nggak ada. Di Jepang kita ajuin aja, udah nggak usah gimana ya, nggak usah langsung narik uang dong kalau kayak gitu kan. Itu nggak ada sebenarnya. Kemudian ada juga biaya yang mungkin yang sekarang masih banyak sekali berkeliaran itu biaya sokai. Biaya sokai itu biaya terima kasih gitu ya. Dimana langsung jebret 40 juta, jebret 50 juta, jebret 70 juta. Tapi nggak dijelasin rincian dari dia itu apa, ya kan? Ya kan? Padahal sebenarnya saya bilang gitu. Kayaknya itu sebenarnya nggak seribet itu kok. Oke, sekarang saya mau bicara soal rinciannya. Yang pertama dari Jepang Indonesia beda sekali. Kenapa? Kalau yang di Indonesia perlu terbang ke Jepang, perlu pesawat ya. Jadi pertama ada biaya pesawat pasti. Medical itu juga biasa. Sebenarnya medical ini kalau mengurus sendiri bisa, itu biayanya bisa diurus sendiri. Tapi kalau mengurusin ke orang lain mungkin biayanya agak lebih besar karena mungkin ada dianterin segala macam. Ya. Kemudian ada proses pengurusan visa ya. Saya bilang pengurusan visa. Itu saya belak-belakan di sini ya. Pengurusan visa itu lewat pengacara Jepang tuh hanya 120 ribuan rata-rata, ya sekitar 15 jutaan mungkin. Kalau ada yang minta 40 saya nggak tahu dapat dari mana, 50 ya. Jadi hati-hati. Beberapa orang mungkin bilangnya magang aja 30, masa Tokyo di bawah 30. Itu sebenarnya mindset yang dibuat-buat ya, salah. Tokyo bisa berangkat gratis juga kalau di cover perusahaan ya semuanya. Kemudian ada juga biaya sekarang itu apa namanya? Mungkin biaya admin dari ini. Namanya kan orang membuat dokumen kan. Namanya saya wajar kok. Ada organisasi membantu membuatkan dokumen, mengurus dokumen, menghubungi segala macam, itu perlu biaya dan mereka juga perlu untuk bayar karyawannya. Jadi maklum lah ada itu aja. Sebenarnya itu aja Mas. Itu aja beli. Nggak ada lagi namanya biaya plus dana ya. Kalau di Jepang itu cukup biaya ganti visa udah itu aja. Ganti visa aja udah. Nggak ada lagi. Sokai apa gitu. Harusnya nggak ada. Kenapa seolah-olah dibuat mindset seperti itu. Jadi marketnya dihancurkan habis-habisan. Untuk Tokyo sekitar 40 juta.
luar biasa sekali main di belakang gitu ya. Jadi tidak memberikan edukasi. Itu banyak sekali seperti itu yang saya tahu. Dan mereka ini pelamar ini datang ke saya buat nanya-nanya. Saya jelasin aja. Karena ada yang mungkin naik sini kereta ada mungkin saya ternyata di cover juga sih sama perusahaan ini. Cuma kalau Doku Tegino itu bisa gratis, kenapa? Kalau dibayarin perusahaan semuanya, terus visa, transport semua dibayarin. Ada kok yang gratis banyak. Ya, cerdaslah kita memilih perusahaan yang memberangkatkan teman-teman kalian. Oke, berarti untuk biaya itu ada beberapa hal ya yang harus hati-hati, misalkan biaya interview, biaya apa, showkai gitu ya, terus berita apa, biaya-biaya yang seperti yang di Arya Sang bilang tadi itu mungkin teman-teman harus berhati-hati di situ. Tetapi di sini juga perlu diingat bahwa biaya Doku Tegino ini akan apa namanya bisa dikatakan tidak sama ya, karena itu juga tergantung perusahaan yang merekrut. Ada juga perusahaan yang mau membayar atau membiayai semuanya, atau ada juga perusahaan yang tidak mau membiayai, itu diambil dari orang yang bersangkutan itu sendiri ya, Arya Sang ya. Jadi jangan sampai membandingkan si A dengan si B dengan si C gitu, karena semua orang itu apa namanya punya jalan sendiri-sendiri lah istilahnya ya, banyak cara gitu. Tapi jangan sampai kena dengan biaya yang besar, itu aja yang mungkin perlu berhati-hati ya, Arya Sang. Jangan sampai nggak wajar ya. Yang nggak wajar sampai 50 ke atas gitu mungkin sudah bisa dikatakan nggak wajar ya ada sang ya. Tanyain aja 50 itu rencananya apa aja. Kalau dia bilang cuma biaya proses saja berarti udah ke arah pemerasan udah. Karena tidak edukasinya seperti biaya itu ada karena ada alasan kan. Saya bilang 200 halaman, bayangin ngurusin itu kan susah. Pastinya bingung juga ya, riwah juga. Oke, jadi berarti itu aja sih intinya ya. Kalau misalkan ada yang meminta dengan biaya mungkin di atas standar, atau misalkan nggak masuk akal, itu mungkin bisa diminta apa namanya itu rinciannya apa aja sih, buat apa aja sih uang ini, biar minimal teman-teman ada bayangan gitu. Jangan sampai bayar sekian oke dibayar, nggak tahu uang itu kemana gitu, biaya apa saja gitu. Oke, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat juga Arya Sang. Oke, yang terakhir nih Arya Sang, mungkin yang terakhir Arya Sang mungkin punya apa pesan-pesan atau apa misalkan ke teman-teman yang mungkin yang baru akan atau yang punya keinginan untuk melamar Doku Tegino ini. Oke, Arya Sang silakan. Sebenarnya sudah saya singgung tadi. Oke, saya rangkum aja lagi ya. Pertama buat yang mau berangkat ke Jepang pertama kali belum pernah ada pengalaman Jepang. Pertama, tujuan teman-teman itu bekerja. Bukan ke Jepang terus main, beda ya. Bekerja itu perlu namanya menyesuaikan budaya, cara kerja orang Jepang, terus rules-nya seperti apa. Jadi jangan dianggap kita punya seluruh persyaratan udah bisa berangkat, itu nggak boleh kayak gitu pemikirannya. Ingat, Jepang itu bukan negara yang kita kenal. Nah, kalau orang yang belum baru, sebelum mengenal Jepang, datang ke Jepang bisa jadi shock juga. Maka dari itu pelajari tentang Jepang, tingkatkan levelnya, jangan ada batasnya gitu. Saya lulus N4 udah cukup, nggak boleh, tingkatin terus kalau bisa sampai N1. Kayak saya juga bebas, itu punya teman-teman sendiri. Kalau misalkan itu bisa, pastinya jalan juga akan terbuka. Saya bilang interview di perusahaan itu tidak bukan mencari orang yang punya sertifikasi, tapi mencari orang yang bisa ngomong, ya kan? Kalau sertifikasi tinggi-tinggi tapi nggak bisa ngomong, sama aja bohong juga. Maka dari itu dua-duanya diselaraskan, antara sertifikasi dan kualitas berbicara juga, ya. Kemudian untuk orang yang sudah pernah ke Jepang ya, mungkin mantan, hati-hati ya memilih organisasi. Meskipun organisasi yang pernah memberangkatkan teman-teman pun ya, ada yang memanfaatkan momen ya. Teman-teman pulang dari Jepang banyak uangnya, dapat nengkinnya nggak, dapat uang pensiunan dari Jepang. Itu beberapa, yang penting saya bisa berangkat, saya bayar segini 60 misalkan. Itu ada, teman saya salah satunya ada. Bukan teman sih, kayak anak yang pernah saya urusin pada saat magang. Itu sudah terlanjur bayar ya, dan sekarang belum berangkat juga gitu. Maka dari itu jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum-oknum, karena ex magang itu biasanya adalah daging empuk bagi mereka yang haus akan uang gitu ya. Maka dari itu jangan sampai jatuh yang pilihlah pengurusan yang sesuai, dan pilihlah orang yang tepat untuk pengurusan Doku Tegino. Itu sih sebenarnya. Semoga bisa masuk. Oke, terima kasih Arya Sang. Jadi intinya ya, jadi selain bahasa juga mental ya, mental juga harus bagus. Jadi harus siap bersaing di negara lain, terutama mengenai kebudayaannya juga kita juga sedikit tidaknya harus tahu, dan agar mudah menyesuaikan diri nantinya. Dan satu lagi,
ketika memilih organisasi atau badan untuk pemberangkatan itu juga harus berhati-hati ya. Jadi biar nggak kena tipu-tipu lah istilahnya. Oke. Oke, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya, Aryas, yang untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang punya kemauan atau keinginan untuk berangkat ke Jepang dengan visa Tokutei Gino ini. Oke, untuk hari ini mungkin sekian dulu ya. Mungkin sudah jelas banget sih apa sih Tokutei Gino itu dan apa persyaratannya juga dan apa yang perlu kita berhati-hati itu sudah mungkin sudah sangat jelas ya. Dan saya sangat berterima kasih sekali dan mungkin video kali ini saya akhiri sampai di sini dan terima kasih banget waktunya Arya Sang. Mungkin dalam kesibukannya udah menyiapkan waktu di sela-sela kesibukannya udah memberikan waktu buat saya untuk interview dan ini juga nggak ada tip-tipnya, nggak ada gratisan gitu ya. Terima kasih sekali Arya Sang dan mudah-mudahan informasi itu ya perlu disebarkan, bukan disuruh bayar orang untuk nyari informasi. Oke, benar-benar. Jadi ini akan membuat orang-orang itu terbuka lah mengenai Tokutei Gino ini. Terima kasih sekali Arya Sang dan mudah-mudahan dan saya doakan apa yang direncanakan, apa yang diusahakan untuk perusahaan ke depannya itu bisa berkembang dan sesuai dengan harapan. Terima kasih sekali Arya Sang. 今日はどうもありがとうございました。はい、お疲れ様でした。また今度よろしくお願いします。はい。はい、では失礼します。アリさん、失礼します。ありがとうございます。